Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu pahlawan paling legendaris, paling ikonik yang pernah ada. Siapa lagi kalau bukan Hanoman? Coba deh kalau ditanya, siapa sih kera dewata paling terkenal di dunia? Mungkin satu nama langsung kepikiran, ya kan? Tapi percaya deh, cerita di baliknya itu jauh lebih dalam dan rumit dari yang kita kira. Dan inilah yang bikin dia benar-benar spesial. Hanoman itu bukan cuma jagoan di satu cerita aja. Dia itu kayak tokoh lintas waktu. Seorang tokoh antar zaman. Bayangin, dia muncul di Ramayana, tapi muncul lagi di Mahabharata. Dua-duanya wiracarita terbesar Hindu. Kok bisa gitu? Nah, buat ngerti, kita harus mundur ke awal ceritanya. Oke, jadi perjalanannya itu dimulai dari kelahirannya yang luar biasa. Atau lebih tepatnya, ada beberapa versi kelahiran dan semuanya sama-sama ajaib. Disinilah kita mulai lihat betapa fleksibelnya sebuah legenda itu. Jadi gini, di tradisi Hindu ceritanya ada beberapa versi. Tapi intinya sama, ada seorang bidadari bernama Anjani yang kena kutukan jadi kera. Satu-satunya cara kutukannya hilang, dia harus melahirkan titisan Dewa Siwa. Nah, caranya gimana? Satu versi bilang ada makanan suci dari langit yang dianterin sama Dewa Angin, Batara Bayu. Versi lain bilang, Batara Bayu sendiri yang langsung kasih anugerah, menjanjiin seorang putra yang kekuatannya bakal sehebat angin. Intinya apa? Hanoman itu dari lahir udah ditakdirkan buat jadi sosok yang hebat. Sekarang kita geser sedikit. Cerita yang sama, tapi diceritain di tempat yang beda, hasilnya bisa beda juga. Untuk ngerti versi berikutnya, kita harus kenalan dulu sama wayang Jawa. Ini bukan cuma pertunjukan boneka loh ya. Wayang itu adalah cara budaya kita, budaya di Nusantara, menerjemahkan kembali mitos-mitos besar, dikasih bumbu-bumbu lokal biar makin kena di hati. Nah, lihat deh tabel ini. Ini keren banget perbandingannya. Figur ayahnya, Batara Bayu, itu sama di kedua versi, tapi sumber ilahinya beda. Kalau di Hindu itu titisan Siwa, di wayang jadi esensi dari Batara Guru. Terus cerita ibunya, Anjani. Kalau di versi Jawa, kutukannya itu gara-gara rebutan pusaka sakti sama saudaranya. Detil-detil kecil kayak gini tuh nunjukin gimana sebuah legenda itu hidup. Dia beradaptasi, menyerap cerita lokal, biar lebih relevan dan nyambung sama orang-orang yang mendengarkannya. Setiap pahlawan super biasanya punya origin story yang unik kan? Nah, Hanoman juga gitu. Masa kecilnya ditandai sama satu kejadian besar yang nentuin takdirnya. Dan semuanya berawal dari satu kenakalan yang super-duper nekat. Coba bayangin, jadi anak kecil yang punya kekuatan super. Terus pas pagi-pagi, lihat matahari terbit yang bulat dan oranye, apa yang kepikiran? Wah, kayak buah mangga enak nih. Dan iya, itulah yang Hanoman pikirkan. Tanpa pikir panjang, dia langsung terbang ke langit buat metik matahari. Ini bukan cuma cerita lucu soal anak nakal, tapi ini pameran pertama dari kekuatannya yang nggak main-main. Jelas dong, para dewa di kayangan langsung panik lihat ada anak kecil mau makan matahari. Dewa Indra, sang raja dewa, langsung nyamber, dia pakai petir sampai jatuh pingsan. Nah bapaknya, Batara Bayu, lihat anaknya digituin, marah besar. Saking marahnya, semua angin di dunia dihentikan. Kacau balau di mana-mana. Biar Batara Bayu tenang lagi, para dewa akhirnya rame-rame kasih hadiah ke Hanoman. Dikasih kekebalan dari semua senjata, dan yang paling gila, anugerah keabadian. Dia jadi seorang Ciranjiwi. Jadi gara-gara kenakalannya, dia malah jadi abadi. Ironis ya. Nah, dengan semua kekuatan dan keabadian itu, Hanoman tumbuh dewasa. Dan semua anugerah itu akhirnya diuji dalam sebuah misi. Sebuah misi yang bakal bikin namanya abadi di dalam legenda. Kita masuk ke babak utamanya. Perannya di Wiracarita Ramayana. Ceritanya kan istri Rama, Dewi Sinta, diculik sama Raja Raksasa Rahwana. Nah, siapa yang berani dikirim buat misi penyelamatan yang kayaknya mustahil ini? Ya, Hanoman. Misinya nih kayak film James Bond loh, ada beberapa tahap. 1, dia harus loncat nyeberangin lautan. 2, menyusup ke Alengka, istana musuh yang dijaga super ketat. 3, cari dan temuin Dewi Sinta. Dan 4, yang paling penting, buktiin kalau Alengka itu bisa dikalahin. Dan momen puncaknya, saat dia akhirnya berhasil nemuin Sinta yang lagi sedih ditawan di taman. Gimana caranya Sinta percaya kalau dia ini utusan yang beneran? Hanoman ngasih cincin milik Rama. Ini bukan sekedar ngasih barang ya, ini tuh kayak ngasih seberkas cahaya di tengah kegelapan. Sebuah pesan, kamu tidak sendirian, bantuan akan datang. Tapi misi Hanoman belum kelar. Sebelum pulang dia mikir, sekalian aja deh tes kekuatan musuh.
Dan apa yang dia lakuin selanjutnya? Wah, ini jadi salah satu adegan paling legendaris, paling ikonik di seluruh cerita Ramayana. Kita kenal dengan sebutan Anoman Obong. Jadi, dia sengaja bikin onar biar ketangkap. Taktik cerdas. Dan hukuman dari Rawana, bakar ekornya. Ah, ini kesalahan fatal. Rawana nggak tahu, Sinta udah berdoa ke Dewa Api biar apinya nggak panas buat Hanoman. Jadi pas ekornya dibakar, Hanoman malah santai aja. Dia putusin semua tali, terus dengan ekornya yang jadi obor raksasa, dia loncat dari gedung ke gedung, membakar seluruh ibu kota Alengka sampai ludes. Hukuman malah jadi senjata, cerdas banget. Singkat cerita, perang selesai, Rama menang, Sinta berhasil diselamatkan, happy ending. Tapi buat Hanoman ini bukan akhir, ingat kan dia abadi. Jadi Ramayana itu cuma satu babak aja dalam buku kehidupannya yang super panjang. Lihat deh timeline ini. Ini benar-benar bikin kita sadar betapa panjang umurnya. Di zaman Treta Yuga, eranya para pahlawan Ramayana, dia bertarung di sisi Rama. Lewat ribuan tahun, masuk ke zaman berikutnya, dua para yuga, dia nongol lagi di cerita Mahabharata. Ketemu sama Bima, saudaranya sesama putra Bayu, dan janji bakal ngelindungin kereta perang Arjuna. Dan sampai sekarang, di zaman kita, dia masih tetap dihormati. Luar biasa. Terus, apa sih yang ngedrive dia? Apa motivasinya? Gini, setelah perang Ramayana selesai, Rama nawarin hadiah apapun yang Hanoman mau. Harta, tahta, semua ditolak. Permintaan Hanoman cuma satu. Dia cuma minta supaya bisa terus mengabdi dan mengingat Rama di dalam hatinya selamanya. Ini dia inti dari karakter Hanoman. Pengabdian yang tulus, murni, tanpa pamrih. Dan pengabdian luar biasa ini menginspirasi jutaan orang. Warisannya itu bukan cuma ada di buku cerita, tapi juga jadi bagian dari keyakinan. Dari kuil-kuil megah di India sampai Sri Lanka, bahkan di negara kita sendiri misalnya di Pura Uluwatu, Bali, semua itu jadi bukti nyata betapa kuat pengaruhnya sampai sekarang. Ini nih yang bikin kita mikir, kok bisa ya sebuah cerita bertahan ribuan tahun dan tetap relevan? Jawabannya ada di kemampuannya untuk terus ditafsirkan ulang, untuk terus beradaptasi. Nah, siap-siap ya, ini mungkin perbedaan yang paling bikin kaget. Kalau di versi asli Hindu, Hanoman itu seorang Brahmachari. Artinya, dia bersumpah untuk selibat, nggak menikah, biar bisa fokus mengabdi sama Rama. Tapi, di dunia pewayangan Jawa, ceritanya beda. Di sini, Hanoman punya istri, bahkan punya dua anak jagoan, namanya Trigangga dan Purwaganti. Beda banget kan? Jadi intinya apa? Kekuatan Hanoman sebagai sebuah ikon itu bukan karena ceritanya kaku dan gak pernah berubah. Justru sebaliknya, kemampuannya untuk beradaptasi, entah sebagai sosok dewa yang suci dan selibat, atau sebagai seorang bapak yang punya anak pahlawan, itulah yang bikin dia terus hidup. Ceritanya bisa menyatu dengan nilai-nilai baru dan terus nyambung sama generasi-generasi berikutnya. Tapi, mau versinya kayak gimana pun, ada nilai-nilai inti dari Hanuman yang gak pernah berubah. Mau di India, mau di Jawa, dia itu selalu jadi simbol dari pengabdian total, keberanian tanpa batas, pelayanan tanpa pamrih, kekuatan yang dahsyat, dan kecerdasan yang cemerlang. Inilah esensi sejati dari seorang Hanuman. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Setelah kita lihat perjalanan Hanuman, dari anak kecil super nakal sampai jadi dewa yang dipuja di banyak negara, kita jadi bertanya-tanya. Apa sih resep rahasia sebuah mitos bisa jadi abadi? Mungkin ya, mungkin jawabannya ada pada nilai-nilai universal yang dia bawa. Sesuatu yang terus relevan dan terasa dekat di hati kita semua, nggak peduli kita hidup di mana dan di zaman apa.